Perkenalkan, nama saya Florentino Eduardo Christian Uong, biasa dipanggil Edo. Saya dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai laporan laba rugi, yaitu mengenai soal yang telah saya susun dan saya kerjakan kembali. Nah, yang pertama-tama, soal yang saya kerjakan itu seperti gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan sebuah neraca saldo yang telah saya susun agar saya dapat menyusun laporan keuangan dari neraca saldo yang telah saya bikin. Seperti saya akan mencari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca akhir. Oke, baik. Langkah pertama yang kita harus bikin adalah laporan laba atau rugi. Nah, pada laporan laba atau rugi ini kita lebih dituntut untuk membuat atau mencari penjualan bersih, pembelian bersih, dan jumlah biaya-biaya. Nah, jumlah biaya-biaya ini nanti akan dikurangi dengan penjualan bersih dan pembelian bersih yang sudah kita jumlahkan bersamaan, sehingga akan menghasilkan laba bersih pada akhir laporan laba atau rugi maksud saya. Oke. Yang pertama, kita bikin tabel seperti ini. Nah, di situ penjualan. Nah, kenapa penjualannya itu berada di sebelah kiri dan potongan penjualan serta retur penjualan berada di sebelah kanan? Karena retur penjualan dan potongan penjualan itu mengakibatkan kas kita berkurang, sehingga tidak akan menambah hasil penjualan yang akan kita lakukan atau kita transaksikan. Jadi penjualannya kita itu dikurangi dengan potongan pembelian dan retur pembelian maksudnya. Nah, kita itu mengalami barang yang kita jual itu dikembalikan, sehingga kita mendapatkan gantian berupa barang itu yang kembali kepada kita sendiri lagi, sehingga itu tidak terjual. Jadi potongan penjualan seperti tabel tadi, yaitu potongan penjualannya itu 900.000 sesuai dengan neraca saldo. Yang kedua, retur penjualan 1.100.000. Nah, jadi jika dijumlahkan yaitu 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah ini akan dikurangkan dengan penjualan yang ada di neraca saldo. Nah, penjualan di neraca saldo sendiri adalah 120 juta. Nah, 120 juta dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan adalah 118 juta rupiah. 118 juta rupiah itu merupakan penjualan bersih dari akun penjualan yang kita cari. Nah, sekarang kita mulai untuk mencari pembelian bersihnya. Nah, persediaan barang dagang awal merupakan persediaan awal suatu barang yang ada di perusahaan dagang kita, yaitu persediaan barang awal periode yang ada pada perusahaan dagang kita yang belum dilakukan transaksi lain, karena merupakan akun awal dari neraca saldo yang kita buat. Nah, kenapa dia dipisahkan dari pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian? Karena dari keempat akun tersebut itu merupakan akun yang membuat kas kita berkurang, seperti pembelian. Nah, pembelian ini dimana kita membeli suatu produk atau suatu barang dagang yang dimana otomatis kas kita berkurang. Begitu juga biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian ini masuk ke dalam biaya. Nah, biaya ini pengeluaran yang dilakukan untuk menunjang aktivitas di perusahaan dagang kita. Nah, ada retur pembelian. Retur pembelian ini adalah jika kita sudah membeli suatu barang, tapi barang yang kita beli itu ingin dikembalikan lagi, maka kita akan mendapatkan barang yang kita dapat itu akan berkurang. Itu karena kita mengajukan pengajuan kembali.
Nah, begitu juga biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Itu semua menyebabkan kas kita berkurang, sehingga persediaan barang awalnya tadi yang ada pada perusahaan dagang kita itu sebesar 15 juta rupiah akan dikurangi berbagai pengeluaran kas yang kita lakukan. Nah, dari pengeluaran kas yang kita lakukan ini yaitu adanya pembelian yang dimana kita mengeluarkan uang kas sebesar 45 juta rupiah, biaya angkut pembelian 2.200.000 rupiah, hasil retur pembelian 500.000 rupiah, tambah potongan pembelian 400.000 rupiah, sehingga jika dikurangkan semuanya yaitu 46.300.000 rupiah merupakan jumlah akhir. Nah, jumlah akhir ini merupakan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini bukan hanya sampai di situ saja. Nah, pembelian bersih ini nantinya akan ditambah dengan pembelian barang dagang awal. Maksud saya persediaan barang dagang awal. Nah, pembelian bersih ini akan ditambah dengan jumlah nominal persediaan barang dagang awal, sehingga hasilnya adalah 61.300.000 rupiah yang merupakan barang siap dijual. Nah, ini merupakan barang pada perusahaan dagang kita yang siap untuk dijual. Nah, barang yang siap dijual ini akan dikurangkan dengan penjualan bersih. Maksudnya 118 juta yang merupakan hasil dari penjualan bersih tadi akan dikurangi dengan barang yang siap dijual. Nah, barang yang siap dijual ini adalah 61.300.000 tadi. Nah, jadinya 118 juta rupiah dikurangi 61.300.000 rupiah itu sama dengan 56.700.000 rupiah. Nah, 56.700.000 rupiah ini merupakan laba kotor yang dimana masih belum diketahui laba bersihnya itu hasilnya seperti apa, karena kita belum menjumlahkan dengan biaya-biaya yang ada. Nah, biaya-biaya yang ada ini yaitu biaya-biaya yang kita keluarkan atau yang membuat kas kita itu berkurang. Nah, biaya-biayanya itu antara lain biaya penyusutan peralatan, biaya gaji, biaya listrik dan air, dan biaya pemakaian perlengkapan. Nah, dari semua ini dari 4 biaya yang tadi ini, nah, jika dijumlahkan adalah 9.500.000 rupiah yang ini merupakan biaya-biaya yang kita keluarkan untuk perusahaan dagang kita sehingga kas kita berkurang. Nah, laba kotor yang tadi yang kita telah dapatkan 56.700.000 rupiah itu akan dikurangi lagi dengan biaya-biaya yang kita keluarkan, sehingga hasilnya adalah 56.700.000 rupiah dikurangi 9.500.000 rupiah sama dengan 47.200.000 rupiah. Nah, 47.200.000 rupiah ini merupakan laba bersih. Nah, laba bersih ini kita dapatkan dari kita menjumlahkan penjualan, pembelian, hingga biaya-biaya sesuai rumus laporan laba atau rugi. Nah, langkah kedua adalah kita mencari laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu sendiri yaitu kita mencari modal akhir. Modal akhir adalah maksud saya rumus modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini tadi kita dapatkan dari laporan perubahan laba atau rugi. Nah, situ dikurangi prive seperti gambar di samping. Nah, dari gambar di samping kita dapat mengetahui bahwa modal awal tadi adalah 644.800.000 yang dimana ini merupakan nominal yang ada pada neraca saldo. Nah, ini ditaruh di bagian kanan karena nanti akan dijumlahkan dengan hasil laba dikurangi prive. Nah, sehingga akun kedua itu adalah laba yang dimana dari hasil laporan perubahan laba atau rugi tadi yang kita dapatkan adalah laba, sehingga kita menjumlahkan.
Nah, di situ kita kasih masuk laba Rp47.200.000. Nah, 47.200.000 rupiah ini kita harus dikurangi dengan prive jika neraca saldo kita mempunyai prive, yaitu pemakaian uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Sesuai dengan neraca saldo tadi, nah di situ ditetapkan ada akun prive. Nah, sehingga di laporan perubahan modal kita harus menambahkan prive sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Sehingga langkah berikutnya adalah kita menjumlahkan hasil dari laba dikurangi prive. Nah, seperti yang kita telah jelaskan tadi, bahwa hasil dari laba dikurangi prive adalah Rp45.200.000. Nah, hasil dari laba dikurangi prive ini ditambah dengan modal awal. Modal awal yaitu Rp644.800.000 ditambah dengan hasil dari laba dikurangi prive yaitu Rp45.200.000. Sehingga Rp644.800.000 ditambah Rp45.200.000 adalah Rp690 juta. Nah, ini Rp690 juta ini merupakan modal akhir dari hasil laporan perubahan modal. Nah, selanjutnya jika kita sudah mencari hasil modal akhir, selanjutnya kita akan mencari laporan neraca akhir. Nah, laporan neraca ini merupakan laporan yang menentukan apakah kegiatan transaksi kita yang di laporan laba atau rugi serta laporan perubahan modal itu dapat dikatakan benar atau dapat dikatakan tidak benar melalui hasil dari laporan neraca. Nah, sesuai dengan rumus akuntansi, harta itu wajib sama dengan kewajiban, nominalnya itu wajib sama. Sehingga di sini kita akan menguji apakah laporan keuangan yang kita buat tadi dapat dikatakan benar atau ada mengalami perselisihan atau kesalahan dalam menyusun laporan. Nah, yang kita ketahui di laporan neraca adalah harta dan kewajiban. Nah, harta ini yaitu menyangkut kas, gedung, piutang, peralatan dan perlengkapan. Sedangkan kewajiban yaitu modal dan utang. Nah, jika di harta ini saya masukkan akun-akun yang berada di akun harta, yaitu kas, gedung, peralatan, perlengkapan dan piutang. Nah, kelima akun ini saya masukkan karena kelima akun ini berada pada neraca saldo awal, sehingga wajib ditaruh di neraca akhir. Nah, jika akun-akun ini salah satunya tidak ada pada neraca saldo, maka tidak perlu ditambahkan. Nah, kewajiban yaitu modal dan utang. Nah, di sini modal kita bukan menambahkan modal awal, melainkan modal akhir yang kita dapatkan dari laporan perubahan modal. Sehingga modal ini kita masukkan hasil penjumlahan kita di laporan perubahan modal, yaitu Rp690 juta. Nah, di situ ada utang. Nah, utang itu tidak ada. Maksudnya tidak ada ini bukan karena tidak dibutuhkan, melainkan di neraca saldo akun utang tidak ada, sehingga tidak perlu ditempatkan di kewajiban. Nah, kita akan menaruh nominal-nominal sesuai pada gambar di samping. Nah, nominal-nominal pada gambar yang pastinya sesuai dengan nominal yang berada di laporan, maksud saya sesuai dengan nominal yang berada di neraca saldo awal. Hanya saja modal yang kita gantikan dengan menggunakan modal akhir. Sehingga jika ditambahkan kas, ditambah gedung, ditambah peralatan, ditambah perlengkapan, ditambah piutang adalah Rp690 juta. Sementara kewajiban modal yang kita dapatkan adalah Rp690 juta. Nah,
dari kedua akun harta dan kewajiban ini memiliki nominal yang sama, penjumlahan yang sama, sehingga dapat dikatakan laporan yang kita buat dari awal, yaitu laporan laba atau rugi, berlanjut ke laporan perubahan modal, dan yang terakhir laporan neraca saldo sudah dipastikan berjalan dengan benar tanpa adanya perselisihan atau kesalahan. Sehingga itu saja laporan keuangan yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya minta untuk selaku guru pembimbing agar dapat memperbaiki atau dapat memberikan pengetahuan baru yang dapat membangun pengetahuan saya, sehingga saya dapat mengembangkan pengetahuan akuntansi saya dengan baik. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih.